Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Abian Fakih, NIM 200222213. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat inayahnya kita dapat diberikan kesehatan, kita dapat diberikan waktu untuk mengerjakan tugas pada hari ini. Dan tak lupa pula marilah kita panjatkan salawat serta salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat dan inayahnya pula kita dapat menikmati berkat dialah, berkat perjuangan dialah kita dapat menikmati Islam yang sebenar-benarnya sampai sekarang ini. Jadi langsung saja untuk mengefisienkan waktu, saya akan menjelaskan PPT saya, yaitu hambatan-hambatan dalam perencanaan pembangunan daerah. Yang pertama yaitu perencanaan pembangunan daerah adalah satu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dan dalam suatu lingkungan wilayah atau daerah dalam jangka waktu tertentu. Peraturan daerah tentang perencanaan pembangunan daerah merupakan pelaksanaan dari pemerintah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pasal 27 ayat 2, yang menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan RPJP daerah, RPJM daerah, Renstra dengan peraturan daerah. Namun ruang lingkup peraturan daerah ini diperluas tidak saja mengatur dokumen perencanaan yang ada di daerah di tingkat kabupaten, tetapi juga di kecamatan dan desa. Selanjutnya itu rencana kerja pembangunan daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 atau 1 tahun, atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah. Selanjutnya itu rencana strategis satuan kerja perangkat daerah, yang selanjutnya disingkat Renstra SKPD, adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 5 tahun. Yang menjadi hambatan dalam pembangunan daerah, yang pertama itu belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan daerah. Selanjutnya itu belum efektifnya pengendalian dan evaluasi kebijakan pembangunan daerah. Yang ketiga itu belum terintegrasinya sistem perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah. Yang keempat yaitu belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan daya pembangunan. Yang kelima itu rendahnya kapasitas sumber daya perencanaan pembangunan daerah. Dan selanjutnya itu rendahnya inovasi daerah. Sistem perencanaan pembangunan daerah diselenggarakan berdasarkan asas umum penyelenggaraan daerah yang meliputi kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalis, profesionalis, dan akuntabilis. Sistem perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk yang pertama itu mendukung koordinasi antara pelaku pembangunan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antara daerah maupun ruang antar waktu, antara fungsi pemerintah maupun antar pusat dan daerah. Selanjutnya itu menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Poin selanjutnya itu mengoptimalkan partisipasi masyarakat. Dan yang terakhir yaitu menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan tentunya berkelanjutan. Selanjutnya poin besar yang selanjutnya itu perencanaan pembangunan daerah menggunakan pendekatan. Perencanaan pembangunan daerah menggunakan pendekatan yang pertama itu
teknokratis, partisipatis, politis, top down dan bottom up. Tahapan rencana pembangunan daerah. Yang pertama yaitu RPJP disusun dengan tahapan penyusunan rencana awal, pelaksanaan musrembang, penyusunan rencana akhir, penetapan, dan terakhir itu penetapan rencana. RPJMD disusun dengan selanjutnya itu RPJMD disusun dengan tahapan penyusunan rencana awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan musrembang, penyusunan rencana akhir, dan penetapan. Dalam penyusunan rencana pembangunan daerah sebagai dimaksud pada ayat 1 dengan melibatkan DPR untuk memberikan saran dan masukan. Prinsip perencanaan pembangunan daerah meliputi yang pertama itu merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dilakukan pemerintahan daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing. Selanjutnya itu mengintegrasi rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah. Poin selanjutnya itu dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional. Masalah-masalah apa yang menghambat pembangunan? Yang pertama itu sumber daya manusia, sumber daya modal atau investasi, teknologi yang masih rendah, perkembangan penduduk, dan yang terakhir itu adalah birokrasi yang buruk. Jadi itulah presentasi PPT saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.